Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mencoba layanan sleeper dari PO Pandawa 87 yang sangat laris manis di serbu penumpang. Bagaimana bisa begitu? Cari tahu jawabannya dan tonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman, sebelum video ini dimulai, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang mengirimkan kritik, saran, dan semangat pada kolom komentar yang ada di sosial media saya. Komentar kalian sangat berguna bagi saya untuk memperbaiki kesalahan dan membuat saya berusaha untuk lebih baik lagi. Jadi jangan ragu ya untuk memberikan kritik dan saran Anda kepada channel ini. Sini aja depan. Nah, sini aja nggak apa-apa. Oke. Makasih, Pak. Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Jumat, tanggal 3 bulan Mei. Nah, hari ini aku akan melanjutkan perjalananku menuju ke Surabaya kembali. Nah, hari ini aku udah ada di Pulau Gebang dan ini di jam 5 kurang seperempat. Nah, rencananya hari ini aku akan naik bus sleeper dari Pandawa 87. Yang nickname-nya kalau nggak salah Barcelona deh. Nah, tapi nggak tahu ya nanti dapat Barcelona atau Cresanya. Nah, untuk jam keberangkatan dari bisnya nanti dari Pulau Gebang itu jam 17.15. Dan karena ini udah hampir mepet, jadi sekarang kita cari letak dari agennya dulu. Ikuti terus perjalananku. Oke, untuk letak agennya, belum sih. Ini untuk pemesanan tiket, tahu kemarin udah udah beli via WA, udah ngehubungin agen dari Pandawa 87 yang di Pulau Gebang. Nah, katanya hari ini agak istimewa nih teman-teman, karena hari ini udah hampir full seat. Dan kemarin waktu aku pesen itu tinggal beberapa seat doang, dan akhirnya aku dapat yang depan nih teman-teman. Ya oke, kita cari dulu agennya. Oke, katanya untuk agen di Pandawa kayak belok ke kiri lalu ke kanan teman-teman. Iya. Ini dia teman-teman, ada langsung dijemput oleh agennya. Kenapa? Udah pesan? Udah. Iya, tinggal lapor. Kemana mas? Surabaya. Iya. Ini murni ya mas? Oh iya. Ya, ini dia letak dari agen Pandawa 87 nih teman-teman. Ini ada nomornya, bisa kalian catat. Dan tujuannya banyak banget ya, mulai Jakarta sampai Madura. Kapan-kapan aku bakal nyobain ini sih, rute Maduranya, karena enak, nanti turunnya deket sama rumahku sendiri nih. Wah. Oke, kita ambil dulu tiketnya. Oke, aku habis nukerin tiketnya nih teman-teman. Dan ini bentuk tiketnya. Wah, ada sampulnya ya, keren banget. Terus ini ada nomor-nomor dari agen-agennya. Tuh. Alhamdulillah namaku nggak typo nih. Dari Pulau Gebang menuju Surabaya dengan harga 480 nih teman-teman. Dan aku dapat hot seat nih 1C di atas. Dan jam keberangkatannya harusnya jam 17.15 ini. Dengan nomor lambung T7607DD kelas sleeper. Oke, kita checkpoint dulu dan kita akan ke Checkpoint dulu. kita checkpoint dulu lalu kita akan langsung ke, katanya sih tadi jalur 5. Oke, dianterin itu teman. Wah, krunya oke banget nih. Baru ini dianterin.
Misi. Pandawa. Iya. Di standby di pintu 5. Pintu 5 ya. Ya. Siap. Makasih, Pak. Oke, kita langsung disuruh standby di pintu 5 nih, teman-teman. Dan kita checkpoint dulu nih. Oke, ternyata waktu di pintu 5 kita belum datang nih, teman-teman. Bisnya. Dan aku agak aneh aja sih. Biasanya sampai sini udah nggak ada matahari ya. Sekarang masih di jam 5 kurang, teman-teman. Jadi masih ada matahari. Jadi agak aneh aja sih. Kita lihat dulu apa aja yang ada di luar. Nah, ini lagi ada bus Kramat Jati. Wah, baru nih, pakai SR3 XAD Prime. Tujuannya kalau Kramat Jati ini ke Denpasar nih, teman-teman. Wah, keren sih. Dan di kanan dan di kirinya lagi sepi banget nih. Lagi nggak ada bus manapun nih. Wah, tumben ya, sepi banget. Dan aku baru sadar nih, teman-teman. Ini kan tiket penumpang ya. Di depan kan gini dan di belakang ada syarat dan ketentuan ya. Nah, voucher makannya di belakang nih, teman-teman. Jadi nanti ini disobek ya yang belakang. Wah, jadi nggak kesampul dong. Wah, agak aneh juga sih. Biasanya di dalam ya, terus disobek gitu. Sebelah mana dalam terus disobek gitu. Wah, ini di luar sih. Ya, inovasi baru sih. Nah, ini dia armadanya, teman-teman. Barusan datang nih. Wah, switch kelasnya Pandawa 87 nih. Dengan nickname aku dapat yang Arsenal nih. Wah, Surabaya Jakarta seri A sleeper. Depan ada ABG 87 Pandawa, dan ini wah, keren sih, ada stiker kayak cakaran-cakaran gitu ya. Dan ini pakai Mercy 1626 nih, teman-teman. Oke, aku akan review sedikit tentang liverynya ya. Ini memakai SR2 switch class nih, teman-teman. Pakai Mercy 1626 dan di sebelah kiri ada tulisan Pandawa 87 GAG. Nggak tahu ini singkatannya apa ya, GAG ini. Terus ada PT Pandawa 87. Terus ada hotline-nya. Ini antar kota antar provinsi, tapi agak ada yang hilang nih, antar kota antar provinsi ini. Terus di atas ada tulisan switch class nak J nak B. Nah, itu kayaknya singkatan dari enak CJ enak KB, atau artinya enak satu enak semua gitu, teman-teman, dari bahasa Jawa. Nah, di belakang ada stiker Mercy gede banget di belakang. Terus kita lihat belakangnya ya. Kalau dari belakang, wah keren sih. Ada tiketing busnya di atas, terus wah, rame banget sih ini. Ada nomor lambung PDW 002 nih. Wih, rame banget ini. Dari belakang. Keren sih. Terus ini untuk pembuangan dari air toilet ya, teman-teman. Makanya nggak boleh kencing ketika bis berhenti, karena bisa langsung keluar dari belakang itu, teman-teman. Kalau dari sisi kiri sama aja sih, cuma ada perbedaan di stiker wayang yang ada di sini nih. Ini stikernya Semar nih. Oke. Ih, keren sih. Ada logo wifi-nya juga. Oke, kita coba naik dulu ya. Wah, dashboardnya kas laksana banget. Nah, ini dia seatku ada di 1C ini, teman-teman. Ada di seat atas. Oke. Ih, luas banget ya. Kas laksana banget ini. Terus sudah langsung disediakan selimut sama bantal nih, teman-teman. Ih, bantalnya empuk banget. Oke, kita coba naik dulu. Oh ya, di bawah ini ada tempat untuk naruh sepatu dan sandal kalian, teman-teman. Dan juga ada tempat sampahnya. Dan penomorannya
ada 1A, 1B, 1C di atas, dan 1D di bawah. Sama aja sih kalau dari kanan ke kiri. Oke, ini aku udah ada di seatku. Aku akan review sedikit. Untuk di sini ada cup holder nih teman-teman. Terus ada USB untuk ngecharge. Terus ada pemecah kaca darurat di depan. Terus untuk di atas ini ada lampu baca, nyala. Terus masih memakai lover AC yang lama nih. Terus di depan ada audio video on demand. Wah, sayang banget ya, nggak ada nggak ada kacanya, jadi nggak bisa lihat depan. Padahal aku suka banget lihat depan. Apalagi aku pilih yang atas karena untuk biasanya ada kaca di sini untuk bisa lihat depan sih. Ini malah nggak ada. Tapi kalau di depan, di hot seat depan ini, di kursi 1A, B, C maupun D nih, longgarnya jauh. Tuh. Dan ini sebenarnya longgar banget sih kalau nggak ada tasnya. Gitu teman-teman. Terus ada tirainya juga. Nah, untuk menjaga privasi kalian. Kayak gini. Tuh, jadi nggak kena sinar matahari dari luar. Dan kalau di sebelah kanan juga ada tirainya nih. Gak usah sih, nanti nggak kelihatan. Gitu. Overall lumayan lengkap lah ya fasilitas di dalam. Terus dashboardnya ini juga keren sih. Ada struktur kayu di tengah ini. Dan ini kursi dari Rimba Kencana teman-teman. Jadi udah dipastikan enak banget sih. Terus di sebelah kanan ada reclining seat untuk ngerebahin seat kalian. Wah, kalau gini sih meskipun sampai Banyuwangi, Surabaya dan lain-lain sih gak kerasa sih pasti. Mantap. Oh ya, aku lupa ngingetin kalau ini jangan dipakai untuk ngecas power bank maupun tapi laptop nggak bisa sih ini. Jadi mungkin ini cuma bisa, kemungkinannya cuma power bank aja ya. Jangan digunakan untuk ngecas power bank karena nanti bisa konslet teman-teman, bisa menyebabkan kebakaran. Tapi ini penutupnya keren banget, ada logo laksananya nih. Wah, di kiri lagi ada ini nih, bus Indoren arah Jogja, pakai SR2 double decker dan dengan sasis Volvo B11R tuh teman-teman. Oh ya, ini aku lagi review yang ada di belakangnya nih teman-teman. Nah, untuk di belakangnya sudah pasti ruang kakinya nggak selonggar yang depan, tapi ini masih nyaman banget lah. Terus ada seat belt. Kalau fasilitas sama aja sih kayak yang depan, ada AVOD, lampu baca dan lain-lain juga ada. Terus ini sih selimutnya ini tebal banget, selimut bed cover nih teman-teman. Mantap lah. Overall sama aja sih. Kita coba ke belakang dulu ya. Kalau di belakang sendiri udah ada pasti kandang macan untuk tidur kru. Dan di sebelahnya ini ada toilet
yang hanya bisa digunakan saat bus berjalan dan untuk buang air kecil aja. Jangan digunakan untuk buang air besar, teman-teman. Karena yang tadi aku jelasin bahwa dia langsung turun ke bawah. Tuh, udah ada larangannya nih. Nah, ini toiletnya. Wangi banget sih, teman-teman. Walaupun ini udah lumayan lama ya, tapi ini beneran masih wangi banget. Dan ini ada pegangannya, ada handle untuk kalian pegangan saat buang air kecil. Tuh, masih keluar juga airnya tuh. Ada sabunnya juga. Dan ada tisu. Ada kaca di sebelah sana. Wah, lengkap banget sih fasilitasnya. AC-nya juga ada kan. Dan ini untuk nyalain lampunya nih, teman-teman. Itu ada exhaust-nya. Wih, nice lah. Dan di belakang sendiri juga ada ini mini pantry untuk kalian bisa bikin kopi, teh, ada gulanya juga. Tersedia sendok untuk ngaduknya dan tempat sampahnya itu. Terus bikinnya di mana? Nah, ini dia, di sini. Ada dispensernya di sini, teman-teman. Jadi biasanya kalau SR2 Suites Class itu dihuni oleh 22 seat ya, teman-teman. Biasanya di sini juga ada seatnya. Tapi ini dibuat dispenser, jadi cuma ada 21 seat nih, teman-teman. Di dalam satu bus ini. Tuh, yang Suites 6 cuma ada 6A doang. Dan anehnya lagi, kalau di sini pemisah sekat antara kru dan juga penumpang cuma disekat oleh ini tuh. Oleh apa ya ini namanya? Tirai lah, gorden. Biasanya kan pintu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, masih enak aja. Bentar lagi ini akan diberangkatin sih. Oke, selepas dari Pulau Gebang, teman-teman, langsung dibagiin air mineral Cleo dan juga snack nih. Kita bongkar ya. Ada croissant. Tuh. Terus roti Alka. Ada beng-beng. Wah, kesukaanku nih. Terus ada Sukra oven. Udah habis. Jadi dapat 4 macam snack nih, teman-teman. Tapi lumayan sih. Untuk ganjel perut ini oke lah. Mantap. Selepas mengambil penumpang dari Bekasi Timur dan Karawang, bus langsung melaju ke arah rumah makan Raos Eco yang ada di daerah Gringsing
Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bus dipacu di kecepatan antara 100 sampai 118 km per jam. Teman, ini udah di jam 11 lebih 10. Kita udah sampai di rumah makan Raos Eco. Wah, iya sih, udah 2 jam lebih. Kok 2 jam, udah hampir 4 jam ya perjalanan. Dan aku udah ketiduran nyenyak banget dan bangun untuk makan. So far sangat enak banget sih, nyaman banget. Dan kita servis makan dulu di rumah makan Raos Eco ini. Ya teman-teman, ini makanan yang aku ambil di servis makan kali ini. Aku ngambil orek tempe, ada mie, terus ada ayam, sama buahnya semangka. Nah, sebenarnya ada juga yang pakai bakso, soto, ataupun nasi rames teman-teman. Tapi kayaknya aku lagi mau makan ini aja deh, karena tadi sebelum dari Pulau Gebang aku belum makan teman-teman. Jadi tadi cuma makan snack aja dikit, terus perjalanan. Jadi ya sekarang adalah pembalasan ya, pembalasan makan. Oke, mari kita makan dulu. Ya teman-teman, ini aku sudah melakukan servis makan dan aku mau review sedikit makanannya ya. So far aku suka banget sih, karena nasinya itu lemas, terus orek tempenya juga enak banget sih menurutku. Jadi untuk makanan di rumah makan Raos Eco ini menurutku oke banget sih. Terus apalagi ditambah perjalananku hari ini itu naik sleepernya Pandawa ini teman-teman. Wah, asli sih, combo banget. Karena sleeper Pandawa ini enak banget teman-teman. Hampir ya sleeper dari Laksana gak pernah mengecewakan lah ya. Antara Laksana dan Rimba Kencana itu melahirkan seat sleeper yang sangat nyaman banget. Jadi apalagi ditambah dengan selimut plus bantal yang empuk banget teman-teman. Jadi tidur itu enak banget sih. Kalau di dalam itu so far aku belum nemu kekurangan sih teman-teman. Jadi ada dispensernya, terus jajan atau snacknya itu banyak, terus apalagi ya, seatnya nyaman dan lain-lain. Jadi kayak aku belum nemu kekurangan nih teman-teman. Cuma mungkin ini ya, biasanya kan kita kalau dari arah Jakarta Surabaya atau Surabaya Jakarta itu biasanya setelah naik itu nggak lama dari itu, nggak jauh-jauh dari itu langsung servis makan. Jadi kayak di Jakarta itu biasanya kita servis makan di Subang atau di Indramayu. Nah ini agak lain sih, ada di Woleri, ada di Batang ya, ada di Batang, di Gringsing. Ya walaupun seperti itu, aku rasa kompensasi yang diberikan oleh Pandawa lumayan banget sih, dari mulai snacknya yang melimpah. Jadi ada untuk ganjal perut. Jadi ketika kalian udah sampai di Raos Eco itu udah bisa langsung pembalasan gitu teman-teman. Dan ketika perjalanan ke Raos Eco kalian juga nggak kelaparan karena snack yang diberikan juga banyak banget. Nah jadi hampir apa ya, plus semua sih. Terus armadanya juga
udah berapa tahun ya ini ya, udah lama kan ya, armada dari Pandawa ini yang Arsenal itu. Waktu aku naiki tadi itu masih nyaman banget, masih minim gelodak-gelodak itu masih minim teman-teman. Hanya mungkin udah ada yang ini ya, udah ada yang rusak kayak tirai tadi di tiraiku itu ada yang ini, relnya itu, rel untuk nutupnya itu nyangkut-nyangkut, terus apa ya, avotnya ada yang nggak jalan. Tapi selain itu semuanya masih oke semua sih, dari mulai toiletnya yang masih bersih, terus dispenser yang masih berfungsi, terus apalagi ya, kayaknya hampir semuanya positif sih. Karena avot pun aku juga nggak pernah gunain teman-teman. Jadi biasanya aku kalau udah sampai di sleeper bus gini ya langsung tidur apalagi. Jadi ya avot menurutku nggak begitu oke lah, nggak begitu ini sih apa, isu buat aku. Nah, mungkin isunya ini sih di kecepatan ya, ada mungkin pro dan kontra di sini. Nah, kalau aku memang suka yang bis yang agak cepat di antara 100 sampai 110 gitu lah. Dan bis ini itu berada di kecepatan tersebut. Jadi rata-rata ada di 90, 100, terus tadi aku catat yang tercepat itu hampir di 115 teman-teman. Namun yang aku capture hanya di 111 ya, sekitaran segitu. Padahal ini switch class nih. Biasanya itu switch class itu berjalan di antara 90 sampai 100 teman-teman. Demi kenyamanan penumpangnya. Tapi bis Pandawa ini agak menaikkan standarnya jadi di atas 100 km per jam. Jadi ya ada yang suka, ada yang enggak sih. Kalau aku overall suka banget sih. Jadi karena di 100 sampai 110 itu menurutku masih oke lah ya, masih walaupun ada jalan yang nggak enak itu tetap kerasa masih normal lah menurutku. Makanya aku suka banget sih. Ya overall nilaiku masih sangat positif di Pandawa ini, di bus Pandawa. Jadi good job Pandawa. Dan di tempat makannya Pandawa ini lagi terparkir 3 bus Pandawa yang sleeper semua nih teman-teman. Yang satu yang pojok sana itu ke arah Jogja dari Parung. Terus yang ini ke arah Pasuruan. Terus yang ini armada yang ngangkut aku ke arah Surabaya. Tapi nggak tahu ya, nanti mungkin kalau kayaknya sih ini mampir Gresik sih kayaknya. Karena tadi ada penumpang yang bilang kalau dia turun di Gresik. Jadi aku jadi penasaran nih teman-teman. Apakah si Pandawa ini beneran bisa sampai Gresik gitu? Ya kita lihat nanti lah ya. Selepas dari rumah makan, bus langsung melaju ke arah Surabaya. Namun pada perjalanannya, bus juga menurunkan penumpang di beberapa exit tol seperti Nganjuk, Kertosono, Jombang, dan mampir juga di Terminal Bunder Gresik sebelum akhirnya di Terminal Purabaya Bungurasih. Kabel kan ada. Iya.
repot banget. Empat tadi, tekan. Mas. Di sepanjang perjalanan kali ini, aku hampir tidak menemukan sisi negatif dari bis ini nih teman-teman. Selain pemberhentiannya yang relatif banyak. Namun dengan harga 480.000 ditukar dengan kenyamanan bus sleeper, snack yang lumayan banyak, dan selimut bed cover, rasanya sangat recommended untuk dicoba. Untuk rute, bus ini start dari Terminal Pasar Kemis ke arah Bitung, Poris Pelawat, Cikokol, BSD, Pondok Pinang, Pulau Gebang, Bekasi Timur, dan Karawang. Cukup banyak ya tempat jemputan penumpangnya. Dan untuk penurunan penumpang, bis ini melayani penurunan di exit tol mulai dari Sragen hingga Mojokerto. Lalu mampir juga ke Terminal Bunder yang ada di Kabupaten Gresik dan Terminal Purabaya Bungurasi, sebelum akhirnya berakhir di Pool Bus Pandawa yang ada di Pasuruan, Jawa Timur nih teman-teman. Saranku ketika kalian ingin naik bus ini, usahakan pemesanan di 2-4 hari sebelum hari keberangkatan nih teman-teman. Karena bus ini ramai banget penggemarnya. Karena harga yang relatif murah dan kelasnya juga switch class alias sleeper, dan titik penurunannya banyak. Jadi bus ini bisa mencakup lebih banyak daerah tempat tinggal penumpang dari arah barat nih teman-teman. Untuk pemesanan seperti biasa, kalian bisa pesan tiketnya melalui online travel agent seperti Traveloka atau melalui apps resmi dari Pandawa 87 yang bisa di-download di Play Store. Kalian juga bisa memesan tiketnya di agen-agen bus Pandawa yang tersebar hampir di seluruh kota yang ada di Pulau Jawa. Jadi gimana? Tertarik mencoba layanan bus ini? Atau kalian malah salah satu yang berlangganan naik bus ini? Coba komentar di bawah ya. Ivan Bastomi. Monggo Pak, matur suwun. Pak, matur suwun. Ya teman-teman, ini di jam 5 kurang seperempat, tepatnya di jam 4.45, bis Pandawa sudah sampai di Terminal Bungurasi ini teman-teman. Hanya saja busnya nggak mampir di terminal, hanya dianterin sampai depan dari Gapura Terminal Bungurasi ini teman-teman. Wah, overall aku sangat suka sekali sih. Aku sangat sulit menemukan kekurangan dari bis Pandawa tersebut sih. Kalau dari si seri sleeper ya, kapan-kapan mungkin aku akan nyoba seri eksekutifnya. Karena ya gimana ya, hampir nggak ada kekurangan sih. Soalnya dari bantal, terus dari selimut, terus dari seat, terus ada dispensernya, terus apa ya, mungkin nggak ada lagi sih. Mungkin ini aja sih, mungkin servis makannya kejauhan. Itu mungkin ada yang komplain, tapi kalau aku sih
nggak komplain ya, karena ada kompensasinya juga berupa snack yang banyak. Jadi ya bagiku no issue sih. Apalagi ya, oh ya, untuk harga tiketnya itu 480 teman-teman kalau via agen, karena aku lihat di Traveloka itu 500 sih. Jadi aku kemarin chat agen terus ketemu harga 480, jadi aku pesen via agen. Nah itu kalau dari harga ya 480 dengan fasilitas yang seperti itu, wah ya jauh sangat worth it sekali sih. Jadi ya hampir ya apa yang bisa dikritisi sih, nggak ada sih. Soalnya dari kecepatan juga oke, dari kenyamanan oke, terus ya apalagi, ya udah sih, ya hampir no minus lah ya. Mantap sekali Pandawa. Pantesan sih kayak tadi itu, hari ini aja full seat loh teman-teman. Wah. Dan kabarnya untuk yang tanggal 8 besok, dan sekarang masih tanggal 3 ya. Jadi untuk 5 hari ke depan itu udah full seat teman-teman. Untuk dari arah Jakarta ke Surabaya, bayangin coba. Wah, itu kan berarti antriannya panjang banget ya. Wah, gila sih. Hebat banget Pandawa. Mantap. Sekian dulu videoku hari ini. Ikutin terus perjalananku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Kalau video ini berguna, silakan di like, jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.